Bapak Ibu teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Saya mau bertanya dulu, di belakang soundnya kedengeran nggak? Di belakang, yang depan nggak usah ngomong, di belakang. Kedengeran? Bener nggak? Soal Sabtu kemarin katanya yang hidup hanya di depan saja, yang di belakang nggak ada suaranya. Jadi kedengeran clear ya? Oke, Bapak Ibu teman-teman, hari ini saya mau merenungi tentang pengalaman salib. Peristiwa salib yang dialami oleh Yesus hari ini lewat pengalaman penolakan. Maka ada sebuah kata-kata yang bagi saya menarik dalam Injil hari ini. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Pengalaman penolakan menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi banyak orang. Saya tidak mengatakan beberapa orang, tapi pengalaman penolakan menjadi pengalaman yang menyakitkan. Dan itu yang dikatakan sebagai pengalaman salib. Maka ada sebuah istilah atau pengalaman rahmat dalam upaya pengalaman salib, sebuah ungkapan iman yang mengatakan salam hai salib, harapan yang utama. Dalam bahasa Latinnya ave crux spes unica. Salam hai salib, harapan yang utama. Ini merupakan salah satu semangat yang sebetulnya selalu membakar dan menguatkan orang-orang kudus untuk selalu memperjuangkan imamnya, memperjuangkan imannya. Dan ini pula yang dipakai sebetulnya oleh para misionaris, bahkan orang-orang yang selalu berjuang dalam kehidupannya untuk mewartakan yang kebenaran. Salam, hai salib, harapan yang utama. Dan hari ini juga ditegaskan bahwa iman itu tak bisa lepas dari pengalaman salib. Seperti yang dialami oleh guru kita sendiri, Yesus mengalami pengalaman salib, pengalaman penolakan. Kalau saya mau membagi atau menemukan 3 pengalaman besar salib Yesus, kita bisa menyebut ada 3 atau trilogi salib yang dialami oleh guru kita. Dan ini juga bisa Anda cerminkan bahwa Yesus guru kita hari ini mengalami 3 pengalaman salib atau trilogi salib. Pengalaman yang pertama adalah stigmatisasi. Stigmatisasi. Artinya Yesus dicap buruk sebagai pengacau, bahkan dicap buruk sebagai penghujat Allah. Distigmatisasi. Itu trilogi yang pertama. Trilogi yang kedua, Yesus mengalami yang namanya marginalisasi. Barang siapa mencari kebenaran, entah sadar atau tidak, ia mencari Tuhan. Maka Yesus guru kita adalah guru yang setia, selalu menjadi dan mencari kebenaran, meski untuk itu ia harus dimarginalkan, disingkirkan dari tengah kota ke pinggir kota. Trilogi yang salib yang ketiga, Yesus mengalami yang namanya viktimisasi. Viktimisasi artinya Yesus guru kita menjadi korban, bahkan disalibkan karena dosa, iri hati, dan dengki orang banyak. Nah, maka kalau pengalaman 3 ini, kalau Anda lihat dalam pengalaman salib Anda hanya baru 1 saja, ya rasanya tidak harus banyak mengeluh ya. Bahwa Yesus guru kita mengalami trilogi salib. 3 hal yang paling berat dalam hidupnya dialami langsung. Banyak orang bahkan kalau saya menemukan dalam refleks saya, orang seringkali bukan menjadi victim, menjadi korban. Tetapi sekarang paling banyak orang itu bermain seperti seolah-olah menjadi korban. Playing victim. Bukan korban, tapi seolah-olah dia menjadi korban. Nah, jangan-jangan dalam hidup Anda juga seringkali bermain seperti itu. Seolah-olah Anda mengatakan kepada banyak orang, sesama Anda, saya korban, tetapi jangan-jangan sebetulnya Anda bermain sebagai korban. Seolah-olah korban. Maka hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Yesus guru kita ternyata tidak memanggul salibnya sendiri. Ketika dia mengalami trilogi salib yang berat, ditegaskan kembali bahwa kita dalam kitab suci, Yesus guru kita tidak mengalami atau memanggul salib sendiri. Ada banyak orang yang turut ambil bagian dalam salib Yesus. Misalnya
Dicatat dalam kitab suci Maria, Simon dari Kirene, Veronika, dan masih banyak lagi. Mereka membantu Yesus karena apa? Demi cinta kepadanya. Maka Anda sebetulnya ketika Anda berjuang untuk membantu sesama, kata kuncinya lagi bukan karena kasihan. Dan ini menjadi patokan kita. Kalau Anda berhenti ke kasihan, Anda cuma sampai ke pengalaman-pengalaman fisik belaka. Tetapi kalau Anda cinta kepada sesama Anda baru masuk dalam kedalaman iman Anda. Saya membantu Anda karena saya cinta kepada Anda, karena Anda adalah domba-domba yang dititipkan kepada saya. Walaupun domba-dombanya itu seringkali banyak protes, berisik, bahkan yang paling parah, domba-domba bisa mengintimidasi gembalanya. Domba seakan-akan bisa membenci gembalanya, tetapi gembala tidak boleh dan tidak bisa membenci domba-dombanya. Betul? Betul nggak? Maka kalau nanti dalam pengalaman nanti refleksi minggu panggilan, Anda bisa melihat ada begitu banyak para orang-orang tua yang seringkali kecewa kepada umat domba-domba karena seringkali mengintimidasi anaknya yang menjadi imam. Itu mengerikan. Nah, hari ini dalam pemaknaan iman inilah saya mau mengajak Anda semua untuk memeluk salib. Kalau ada pengalaman salib yang selalu ada dalam hidup kita, hari ini kita diajak untuk memeluk salib. Bukan lewat hanya sekedar pengalaman-pengalaman sukacita, tetapi memeluk salib lewat pengalaman-pengalaman yang terlebih ketika Anda dicap buruk atau ditolak. Ketika Anda disingkirkan atau dikambing hitamkan oleh orang lain. Artinya saya mau mengatakan dalam kesadaran yang sama, ketika Anda memilih sesuatu, Anda harus tahu ada konsekuensi di baliknya. Konsekuensi yang positif atau konsekuensi yang negatif. Memeluk salib adalah memeluk semua konsekuensi itu. Bukan cuma sekedar pengalaman sukacita, tetapi pengalaman duka cita pun harus dipeluk oleh kita. Maka secara kontemplatif, memeluk itu berarti apa? Menjadi satu. Erat, tak terpisahkan dari realitas yang menjadi bagian utuh dalam kehidupan kita. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang harusnya dalam iman kita, terlebih Anda semua yang lebih berumur dibandingkan saya, dibandingkan kami yang orang-orang muda, seharusnya bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana Anda berjuang memeluk salib Anda. Harusnya. Sebagai orang tua pun sama. Harusnya Anda mentransfer pengalaman iman kepada anak-anak Anda. Bagaimana Anda berjuang dalam hidup Anda untuk memeluk salib Anda. Bukan malah mentransfer sesuatu yang bukan seolah-olah memeluk salib. Maka di balik trilogi penyalipan ini ditegaskan juga bahwa pengalaman salib merupakan cara Tuhan supaya iman kita menjadi teguh. Teguh artinya kita mempunyai iman yang berakar tetapi sekaligus juga bersayap. Berakar karena yakin dalam iman kita Tuhan benar-benar mencintai kita. Itu pengalaman mistik. Maka iman itu bukan cuma sekedar Anda melakukan ritual-ritual belaka. Datang ekaristi, berdoa, pelayanan, bukan hanya itu. Iman seharusnya itu membuat Anda punya pengalaman mistis secara personal bersama dengan Allah. Maka kalau tidak ada pengalaman mistis personal bersama dengan Allah, maka tidak heran dalam pelayanan-pelayanan di paroki, pelayanan-pelayanan di kategorial, Anda masih mendengar banyak orang yang ribut dan berantem. Betul? Karena pengalaman mistik ini sebetulnya yang mau diajak oleh Allah lewat iman. Pengalaman bersona bersama dengan Allah.
Dan ini catatan besar sebetulnya bagi kita, orang Katolik, bahkan bagi gereja Katolik. Apakah, terlebih untuk Paulus ya, begitu banyak acara-acara euforia itu membantu orang untuk mempunyai pengalaman mistik, pengalaman personal bersama Allah, sehingga membentuk iman yang kuat. Atau jangan-jangan ada begitu banyak acara, euforia belaka di Paulus ini malah bukan membentuk pengalaman mistik, tetapi pengalaman yang sebaliknya. Saya harus katakan kepada Anda, Bapak Ibu, saya datang ke Paulus, saya ngomong ke Romo Tri dan teman-teman di pastoran, tim pastores. Saya mengatakan, kalau kita di pastoran saja tidak bisa memberikan cinta satu sama lain, bahkan berantem satu sama lain, sepertinya kita akan menjadi tong kosong belaka ketika kita berkhotbah tentang cinta. Jadi ada Romo yang berantem tak Romo? Sepertinya Anda lebih tahu dibandingkan kami. Betul? Ketika saja kami para imam itu ribut di pastoran, tidak mempunyai kasih di pastoran, bagaimana kami bisa membagikan kasih kepada Anda? Omong kosong belaka. Maka cara yang gampang sebetulnya mentakar apakah seseorang itu punya pengalaman personal apa tidak. Cara paling gampangnya adalah sebetulnya Anda tidak terlalu sopan kepada sesama Anda dalam konteks persahabatan. Bagaimana cara melihatnya? Gampang. Anda yang tidak punya pengalaman personal bersama dengan teman-teman, Anda selalu bilang dengan sopan, "Selamat pagi Bu, sehat." Tetapi kalau Anda punya pengalaman personal, "Coy, sehat coy hari ini." Sederhana sekali. Kami para imam, kalau meminta bantuan kepada rekan imamnya, kalau WA-nya, "Selamat pagi Romo, apakah Romo tanggal segini itu sudah punya jadwal pelayanan?" Kalau tidak, itu jelas pasti dia tidak punya pengalaman personal. Kalau punya paling gampang, "Coy, tanggal segini kosong nggak?" "Kenapa?" "Bantuin dong." "Oke." Saya bisa pastikan dia punya pengalaman personal yang baik. Tetapi seringkali Anda itu melihat dalam kacamata frame kuda, kacamata kuda. Ternyata ketidaksopanan itu Anda lihat sebagai sesuatu yang aneh. Padahal secara kontekstual Allah melihat sesuatu yang terus-menerus bergerak zaman. Hari ini kalau kita melihat pengalaman-pengalaman salib, akhirnya saya mau menegaskan kepada Anda satu hal. Bukankah segala sesuatu yang buruk tidak selalu buruk bagi pertumbuhan rohani kita? Kerap pengalaman salib malah melahirkan orang yang berdaya tahan. Kadang pengalaman salib juga memunculkan kesadaran kita untuk memeluk derita sebagai wujud cinta yang konkret kepada Kristus. Dan akhirnya iman kita menjadi teguh dan lebih murni jika dihadapkan pada situasi yang sulit. Titik. Maka hari ini saya mau mengajak Anda mempunyai frame cara berpikir yang baru. Saya bersyukur sebagai seorang anak, dari kecil diajarkan kepada saya bahwa pengalaman buruk sekalipun tidak pernah Allah membuat saya hancur. Tetapi pengalaman buruk sekalipun itu mau membuat saya menjadi pribadi yang tahan uji. Maka Anda hari ini yang masih membenci Allah, seringkali doa-doa, sudah tekun Romo, berjuang, tetapi kok masih gini-gini saja, lalu pundung, gak berdoa lagi, ke gereja sudah sangat sering, rajin, tapi kok seringkali doa-doanya gak diperhatikan Allah, lalu gak ke gereja lagi. Di lingkungan ribut sedikit, pundung. Wah, mengerikan.
Dikit-dikit pundung, dikit-dikit pundung, dikit-dikit pundung, tak jadi puding Anda lama-lama gitu ya. Mari hari ini berjuang untuk melihat bahwa pengalaman apapun yang Tuhan kasih, bahkan pengalaman buruk sekalipun itu mau membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang unik dan juga tahan uji. Maka mari Bapak Ibu teman-teman kita mohon rahmat Allah supaya hari ini lewat pengalaman salib yang dialami oleh Yesus guru kita juga menjadi kekuatan kita untuk melangkah bahwa iman itu pun juga harus menjadi iman yang kuat lewat pengalaman-pengalaman salib yang harus kita peluk setiap harinya, bahkan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih murni dari hari ke hari. Kita sejenak kita mohon rahmat Allah untuk semua itu.